Perdagangan internasional merupakan proses tukar-menukar barang antara dua negara atau lebih. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara untuk ekspor dan impor barang dan jasa. Oke, banyak faktor yang dapat melatar belakangi terjadinya perdagangan internasional. Misalnya seperti faktor permintaan kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, eh, faktor dalam meningkatkan devisa negara, ataupun faktor permintaan konsumen yang meningkat. Impor merupakan salah satu dari sekian banyak jenis perdagangan internasional. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ataupun komoditas dari luar negeri ke dalam suatu negara. Terjadinya sebuah impor dikarenakan suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Oleh sebab itu, karena ketidakmampuan itulah yang membuat kegiatan impor itu terjadi. Impor sendiri tidak dapat dilakukan dengan sembarang cara. Terdapat regulasi dan kebijakan yang mengatur agar impor sendiri dapat legal dan sah di mata hukum dan negara. Selain terdapat peraturan yang harus dipenuhi, importir juga mendapatkan fasilitas dalam hal kepabeanan dan cukai. Halo Sobat Belajar, kami mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak kelas 5 DASP dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Aji Senjaya dengan NIM 4202214025. Saya Rizka Aulia dengan NIM 4202214160. Saya Dwi Permata Deli dengan NIM 4 2022 14183. Di video kali ini kami akan menjelaskan fasilitas kepabeanan dan cukai dalam rangka impor. Untuk lebih selanjutnya, silakan simak di video ini. Check it out! Sebelum masuk ke pembahasan inti, tentu kita wajib mengetahui apa definisi impor terlebih dahulu. Impor menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan daerah pabean? Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang. Pabean sendiri merupakan instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk dan bea keluar, baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Sedangkan pengertian dari kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dari definisi ini, ada dua fokus kegiatan kepabeanan, yaitu pertama adalah kegiatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang dari luar daerah pabean atau impor, dan terhadap keluarnya barang-barang keluar daerah pabean atau ekspor. Fasilitas kepabeanan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Impor harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dari harus memenuhi ketentuan dan persyaratan tersebut, impor juga mendapatkan fasilitas agar berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan. Fokus utama fasilitas kepabeanan dalam rangka impor yaitu fasilitas pelayanan dan fasilitas fiskal kepabeanan. Fasilitas yang telah disebutkan tadi terbagi menjadi beberapa jenis. Untuk fasilitas pelayanan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada pembongkaran atau penimbunan di luar kawasan pabean, forward slug, rush handling atau pelayanan segera, fasilitas jalur prioritas, dan yang terakhir ada fasilitas pemberitahuan pendahuluan atau kata lainnya adalah pre-notification. Sedangkan untuk jenis fasilitas fiskal kepabeanan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, pengembalian bea masuk, dan terakhir penangguhan bea masuk. Masuk ke penjelasan masing-masing jenis fasilitas pelayanan. Yang pertama, ada pembongkaran dan penimbunan barang impor. Maksudnya adalah
Kegiatan tersebut dapat dilakukan di tempat lain selain di kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Yang kedua ada Vooruitslag, yang merupakan fasilitas pengeluaran barang terlebih dahulu dengan menyerahkan dokumen pabean kemudian. Misalnya, barang-barang niaga yang sangat mendesak penggunaannya dan harus segera dipasang, akan tetapi karena sesuatu hal dokumennya tidak lengkap, maka dapat menggunakan fasilitas Vooruitslag. Selanjutnya yang ketiga ada rush handling atau pelayanan segera. Artinya, importir dapat melaksanakan pengeluaran barang impor tertentu dengan menggunakan dokumen pelengkap pabean, disertai jaminan dalam rangka pemberian kemudahan pelayanan segera. Contoh, dalam hal organ tubuh manusia antara lain, ginjal, kornea mata, darah, jenazah, dan abu jenazah, ataupun barang yang dapat merusak lingkungan seperti barang yang mengandung radiasi. Keempat, ada jalur prioritas, yaitu fasilitas yang diberikan kepada importir yang memenuhi persyaratan yang dilakukan untuk mendapatkan pelayanan khusus sehingga penyelesaian importasinya dengan lebih sederhana dan cepat. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi importir untuk bisa menjadi importir prioritas, seperti mempunyai reputasi sangat baik, mempunyai bidang usaha yang jelas dan spesifik, tidak mempunyai tunggakan utang, telah diaudit kantor akuntan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kelima, ada jalur pre-notification atau jalur pemberitahuan pendahuluan, yaitu membuat pemberitahuan impor barang mendahului pemberitahuan umum agar proses pengeluaran barang cepat dan biaya handling lebih murah. Selanjutnya, ada penjelasan dari jenis-jenis pelayanan fiskal kepabeanan. Yang pertama, ada pembebasan bea masuk. Pembebasan bea masuk merupakan pengecualian dari kewajiban membayar pajak atas barang-barang tertentu yang diimpor suatu negara. Pembebasan bea masuk terbagi menjadi dua, yaitu pembebasan bea masuk mutlak dan pembebasan bea masuk relatif. Untuk pembebasan bea masuk relatif didasarkan pada persyaratan yang telah terpenuhi sesuai dengan undang-undang. Contohnya seperti mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri, bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada pembebasan bea masuk mutlak, yaitu didasarkan pada beberapa persyaratan yang tujuannya tertentu. Contoh seperti barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya, persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua ada keringanan bea masuk. Artinya adalah pengurangan sebagian pembayaran bea masuk yang diwajibkan atas kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ketiga yaitu pengembalian bea masuk. Maksudnya adalah pengembalian bea masuk, pajak, dan biaya yang dibayarkan atas barang impor yang dicocokkan dengan barang ekspor atau yang dimusnahkan. Dan terakhir yang keempat adalah penangguhan bea masuk, yang dimana artinya adalah peniadaan sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar bea masuk. Bentuk atau jenis tempat penimbunan berikat TPB. Nah, bentuk atau jenis tempat penimbunan berikat TPB ini diatur oleh PP nomor 85 tahun 2015 tentang perubahan atas PP nomor 32 tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat. Nah, yang pertama itu ada gedung berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, toko bebas bea, tempat lelang berikat, kawasan daur ulang berikat, dan yang terakhir ada pusat logistik berikat. Nah, kawasan berikat diatur oleh
PMK nomor 65/PMK.04 tahun 2021 perubahan atas PMK nomor 131/PMK.04 tahun 2018 tentang kawasan berikat. Tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor dipakai. Yang pertama itu ada lokasinya dapat dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui kendaraan pengangkut peti kemas atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air. Yang kedua ada berlokasi di kawasan industri. Yang ketiga adalah luas kawasan budidaya sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan paling sedikit 10.000 meter persegi. Dan yang keempat ada lokasinya harus memiliki pembatas alam atau buatan berupa pagar pemisah dengan bangunan, tempat atau kawasan lain. Dan yang kelima ada digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolah bahan baku menjadi hasil produksi. Selanjutnya, fasilitas kawasan berikat. Nah, fasilitas kawasan berikat ini diatur oleh PMK nomor 65/PMK.04 tahun 2021 perubahan atas PMK nomor 131/PMK.04 2018 tentang kawasan berikat, fasilitas yang diberikan oleh kawasan berikat. Yang pertama, barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean kawasan berikat itu diberikan penangguhan bea masuk, diberikan pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI atau pajak dalam rangka impor. Dan yang kedua itu, barang yang berasal dari luar daerah pabean dimasukkan dari TPB, kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya, itu akan diberikan penangguhan bea masuk, bebas cukai, tidak dipungut PDRI, tidak dipungut PPN, dan PPNBM. Nah, contohnya nih teman-teman, barang yang digunakan sebagai bahan baku, bahan penolong, pengemas, dan alat bantu pengemas, barang contoh, barang modal, bahan bakar, alat kantor, barang untuk penelitian dan pengembangan perusahaan pada kawasan berikat, barang jadi maupun setengah jadi yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Bentuk atau jenis TPB gudang berikat diatur oleh PMK nomor 155/PMK.04 tahun 2019 tentang gudang berikat. Tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dapat disertai satu atau lebih kegiatan berupa pengemasan atau pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan atau kitting, pengepakan, penyetelan, pemotongan atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Fasilitas gudang berikat. Nah, fasilitas gudang berikat ini diatur oleh PMK nomor 155/PMK.04 tahun 2019 tentang gudang berikat. Bentuk-bentuk dari gudang berikat itu ada 3. Yang pertama, gudang berikat pendukung kegiatan industri. Nah, menimbun dan menyediakan barang impor untuk didistribusikan kepada perusahaan industri dalam daerah pabean, kawasan berikat, dan KEK, kawasan bebas atau kawasan lainnya. Perusahaan industri yang dapat fasilitas bebas bea masuk dan pengembalian bea masuk serta tidak dipungut PDRI. Nah, yang kedua itu ada gudang berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea, menimbun dan mendistribusikan barang impor ke toko bebas bea. Dan yang terakhir itu yang ketiga ada gudang berikat transit, menimbun dan mendistribusikan barang impor keluar daerah pabean. Fasilitas gudang berikat diatur oleh PMK nomor 155/PMK.04 tahun 2019 tentang gudang berikat. Fasilitas yang diberikan oleh gudang berikat ada pemasukan barang untuk ditimbun di gudang berikat dapat dilakukan dari luar daerah pabean. Nah, kalau dari luar daerah pabean diberikan penangguhan bea masuk, bebas cukai, tidak dipungut PDRI. Bentuk atau jenis TPB. Tempat penyelenggaraan pameran berikat diatur oleh PMK nomor 33 tahun 2023 atas perubahan PMK nomor 174/PMK.04 tahun 2022 tentang tempat penyelenggaraan pameran berikat. TPPB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean untuk dipamerkan. Lokasi tempat penimbunan dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan sarana pengangkut lainnya, mempunyai batas dan luas wilayah yang jelas, mempunyai tempat pemeriksaan fisik di tempat penimbunan, tempat digunakan harus tetap.
Contoh, sejenis pertokoan dan pusat perbelanjaan. Fasilitas yang diberikan oleh TPPB seperti pemasukan barang pameran ke tempat penimbunan dapat dilakukan bisa dari luar daerah kepabeanan ataupun TPPB lainnya yang diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PDRI. Toko bebas bea diatur oleh PMK nomor 204/PMK 04/2017 tentang toko bebas bea, tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang atau orang tertentu. Menurut PMK nomor 204/PMK 04/2017, fasilitas yang diberikan oleh toko bebas bea, pemasukan barang impor ke toko bebas bea yang berasal dari luar daerah pabean, gudang berikat, toko bebas bea lainnya. Pemasukan barang ke toko bebas bea yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, toko bebas bea lainnya yang barangnya dari dalam daerah pabean. Tempat lelang berikat diatur oleh PP nomor 85 tahun 2015 tentang perubahan atas PP nomor 32 tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat. Tempat lelang berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang. Fasilitas yang diberikan barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke tempat lelang berikat. Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke tempat lelang berikat. Pusat logistik diatur oleh PMK nomor 28/PMK 04/2018 tentang perubahan atas PMK nomor 272/PMK 04/2015 tentang pusat logistik berikat. PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.